Marcel, saya mau ketemu Samsudin. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Marcel Radival alias Pesulap Merah. Nah, yang ini juga sebelumnya kemarin pada saat Gus Samsudin ini kemudian ditahan sempat memberikan sindiran juga, bahkan mengirimkan karangan bunga juga. Iya, bahkan betul. dulu juga sempat ada konflik juga ya? Konflik iya. juga. Nanti kita akan dalami lebih detailnya bersama dengan Mas Marcel. Tapi pertama Mas, saya ingin tanyakan terlebih dahulu ke Mas Marcel. Ini kenapa kemudian ikut memberikan sindiran, bahkan memberikan karangan bunga ke pihak kepolisian? Adakah konflik yang belum selesai sampai saat ini? Iya, memang dari dulu belum selesai, karena dari dulu sampai sekarang dia selalu menolak. Bayangin dari Denny Sumargo, Deddy Corbuzier, terus banyak juga rekan-rekan artis yang berusaha mempertemukan nih saya sama Samsudin untuk pembuktian, untuk benar-benar melihat siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Tapi selalu nolak. Jadi selalu nolak, bahkan nomornya pada diblokir-blokirin tuh teman-teman saya. Termasuk nomor saya diblokir sama dia ketika kita ajak ketemu. Tapi dari jauh koar-koarnya berani-berani. Koar-koarnya fitnah-fitnah Pesulap Merah terus, seolah-olah Pesulap Merah yang fitnah dia. Sebenarnya nggak tepat untuk disebut Gus Samsudin ya, dia lebih tepatnya disebut Ghost Samsudin gitu. Ghost Samsudin? Iya, jadi ghost ya. Tahu kan arti ghost ya? Iya, betul. Oke, jadi mungkin bisa diartikan respon dari Mas Marcel mengirimkan karangan bunga dan juga sindiran itu karena memang ini yang ditunggu-tunggu begitu? Iya, betul. Jadi kan terungkap nih, selama ini dia seolah-olah menunjukkan atau menggiring opini konten dia adalah asli, seolah-olah. Padahal faktanya palsu semua, settingan semua. Dari dulu saya bilang seperti itu, dia giring opininya seolah-olah Pesulap Merah itu fitnah gitu. Konten saya ini ya pembuktian asli, padahalnya palsu semuanya. Awal mulanya ini bagaimana bisa bersentuhan langsung dengan Samsudin ini? Oh, sama si Samsudin. Nah, jadi sebenarnya gini, dulu saya ngebongkar dia ketika dia mempraktekkan tisu kebakar sendiri. Tisu kebakar, ya. Terus dia tetap ngomongnya adalah yang ngebongkar itu semuanya palsu. Ketika saya reaction, terus saya praktekin, saya bongkar sama persis, saya bongkar rahasianya total. Nah, terus akhirnya Udin bilang, itu yang dari jauh yang ngefitnah-fitnah, kalau berani pembuktian langsung sini gitu, datengin saya gitu-gitu. Datang ke sana, disuruh tunggu kan, katanya dia lagi di dalam lagi ngelayanin pasien pada saat itu. Nah, terus akhirnya ya kita nunggu di depan nih. Yang penting kita udah ada rekaman buktinya. Kalau dari pihak Samsudin nggak boleh pembuktian, karena selama ini pengikutnya Udin berdalihnya adalah Samsudin selalu menerima pembuktian gitu. Nah, dari situ ya udah kita mau pulang dicegat, akhirnya terjadi keributan tuh banyak massa juga yang datang. Terus Samsudin baru keluar. Oke, baru keluar. Iya, setelah ribut-ribut itu keluar acting seolah-olah baik, seolah-olah nggak tahu apa-apa. Terus apa Mas trik yang mungkin selama ini ditampilkan, ditunjukkan baik itu di konten maupun untuk pengobatan alternatifnya si Samsudin ini? Penarikan benda pusaka sih. Penarikan benda pusaka? Yang katanya dia pembersihan rumah, itu yang dia jual-jual. Bayangin lu, itu dia jual ke masyarakat umum yang percaya dia sakti beneran, datang ke rumah. Nah, ketika nyampe rumah pasiennya, dia izin ke toilet dulu. Ketika izin ke toilet, yang namanya toilet itu kan di belakang. Nah, ketika izin ke toilet, dia udah bawa nih di kantongnya nih. Dari mulai jenglot, keris-kerisan kecil. Oke, jadi sudah disiapkan ya? Iya, betul. Ketika jalan ke toilet itulah, dia langsung lempar-lemparin ke pintu-pintu yang kebuka. Sekarang saya penarikan benda pusaka. Ya kan, dia baca-baca kayak gitu. Terus, wah, nanti korbannya suruh gini misalkan. Nah, terus nemu deh. Satu, misalkan jenglot atau apa gitu. Kalau untuk mengarahkan korbannya ini kan kadang korbannya bisa mengikuti di manakah benda pusakanya, itu gimana? Mau nyoba? Saya praktekin ke Oke, boleh. Kakaknya. Jadi ceritanya ini saya klien, ke depan, gini. Klien gitu. Ini saya bilang, ini saya akan kirimkan energi ya ke sini. Kalau ada arahan-arahan dari energi saya, rasakan aja. Oke, ini boleh jalan, rasakan. Bagus. Oke, belokin ya Mas ya? Iya betul, rasanya dibelokin ya. Iya. Nah, bayangin kalau penonton yang lihat direkam kayak gini, kan si korban juga nggak enak kan, pengen bilang, oh ini gue kok dibelokin gitu. Oke. Coba, terus rasain. Oh iya. Good. Nah, good. Nah, stop nih. Kalau udah kayak gini, dia bakal gini kak, nih. Nah ini dia pura-pura narik-narik kayak gitu, geter-geter, nih. Dikasih lihat. Kosong. Oke. Wah, nih. Terus gini. Wah, nih. Ini ada
jenglot tuh. Oh, ini yang dilempar tadi. Iya betul. Nih, wah, ini penarikan jenglot gitu. Padahal benda-benda kayak gini, ini nggak ada hubungannya dengan goib-goiban. Ini tuh sebenarnya pajangan doang, gitu. Oke. Nah, kayak gini konsep salah satu contohnya. Ini loh yang mungkin klien yang waktu itu Mas pengobatan. Ya, pengobatan Samsudin sempat mengeluarkan asap iya, apa iya. gitu. Itu yang saya dapat cerita dari Pratiwi Novianti tuh. Tahu Pratiwi Novianti nggak? Yang dia peduli dengan ODGJ, terus dia rawat, gitu kan? Dia bersihkan. Nah, dia sempat dapat klien yang disarankan bawa ke Samsudin. Nah, dia cerita di sana Mas Marcel itu rambutnya keluar asap gitu. Gitu. Nah, dari situlah saya ketawa, saya praktekin langsung kayak gini bukan? Oh iya kayak gini gitu. Nah, nih saya praktekin langsung. Bentar. Ini saya cuci dulu tangan saya ya, coba. Ya. Udah. Nah, udah. Cuci tangan ya. Ini udah cuci tangan, udah basah. Udah nih tinggal dideketin doang. Tuh. Kok bisa ada asap-asapnya keluar? Tuh, ya kan? Jadi ternyata bukan Samsudin doang yang Iya. bisa ya? Iya, padahal ini bahan kimia nih yang dia bilang air jadi biasa. ini bahan kimia? Iya. Bahan kimia apa, Mas? Adalah. Khawatirin nanti malah dipraktekin. Iya. Malah muncul Samsudin baru nanti kan? Ya. Iya, maka dari itu. Intinya ini dua bahan kimia yang berbeda yang kalau dideketin yang nggak boleh ditempel. Kalau ditempel dia panas banget. Oh gitu. Iya, ini kalau dideketin kayak gini keluar asap. Tuh. Jadi kalau konsepnya Udin adalah dia ada dua cairan. Yang cairan pertama ditaruh di rambutnya korban. Cairan kedua dia baru seolah-olah cuci tangan di dua tangannya. Baru habis itu pas ketika didekatkan tangannya dari kepala korban keluar asap. Nah, itulah yang membuat korban-korban merasa wah dia sakti asli. Dengan baca sholawat, dengan baca ayat Al-Quran beneran keluar asap. Apa sih yang Anda inginkan sebetulnya agar Samsudin ini bisa, kenapa begitu? Sebenarnya saya nggak peduli sama Samsudin ya. Saya peduli sama masyarakat Indonesia agar tidak lagi tertipu dengan kebohongan berkedok agama. Karena dari dulu Indonesia udah berkali-kali tertipu dengan kebohongan berkedok agama yang seperti Samsudin lakukan. Apa ya? Jadi seakan-akan percaya Samsudin asli beneran. Bahkan dia buka pengobatan ilegal, buka pondok pesantren ilegal. Banyak yang mengiyakan aja gitu. Padahal ilegal semua, nggak ada dasarnya semua dia gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Marcel sudah memberikan kita kurang lebih apa ya sebetulnya trik-trik seperti apa. Kemudian juga berharap agar banyak masyarakat juga tidak ada lagi yang tertipu lagi. Iya betul. Baik, terima kasih Mas Marcel. Sama-sama.